saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan korporasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Akhir-akhir ini, media sosial diramaikan tentang pembahasan kenaikan gaji anggota dewan yang mencapai 3 juta per hari. Kabar ini segera bergulir menjadi polemik. Media sosial penuh dengan komentar sinis, rakyat berang, dan akademisi kileng kepala. Sebelum itu, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe akun RRV Media kami. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Puan Maharani, merespon. Puan bilang gaji DPR tidak naik. Hanya saja ada kompensasi uang rumah karena saat ini anggota DPR tidak lagi mendapat fasilitas rumah jabatan dari negara. Sebelumnya, kabar ini menjadi pembahasan di media sosial Instagram. Terdapat akun Instagram yang mengunggah informasi naiknya gaji DPR, sehingga dalam waktu sebulan bisa mendapatkan sekitar 100 juta rupiah. Akun Instagram itu menyampaikan bahwa informasi itu diungkap oleh anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin. Hasanuddin mengungkapkan, take home pay atau gaji bersih yang didapat anggota DPR setiap bulan bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah. Menurut dia, jumlah tersebut naik dari periode sebelumnya, karena saat ini anggota DPR tak lagi mendapatkan rumah dinas. Perihal kenaikan gaji DPR yang mencapai 3 juta per hari juga viral di TikTok. Sebagai informasi, pendapatan anggota DPR terdiri dari gaji pokok dan tunjangan. Adapun gaji pokok anggota DPR diatur dalam PP nomor 75 tahun 2000. Sedangkan peraturan mengenai tunjangan tertuang dalam surat edaran Sekjen DPR RI. Gaji tersebut dibagi menjadi 3 kategori utama, yakni gaji anggota merangkap wakil ketua, serta gaji anggota merangkap ketua. Angka itu bukan sekedar soal matematika gaji, melainkan simbol jurang yang kian menganga antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Bagaimana mungkin di tengah harga beras yang terus melonjak, gizi anak yang masih bermasalah, dan rakyat yang kesulitan mengakses pekerjaan layak, para legislator justru tenang duduk di kursi empuk dengan jaminan penghasilan yang tak masuk akal bagi banyak warga. Polemik gaji wakil rakyat bukanlah cerita baru. Sejak era Orde Baru hingga pasca reformasi, isu penghasilan pejabat publik kerap menjadi bahan perdebatan. Secara resmi, gaji pokok anggota DPR hanya 4,2 juta sesuai PP nomor 75 tahun 2000. Angka ini kecil, namun publik tahu. Yang membuat penghasilan mereka gemuk adalah aneka tunjangan. Tunjangan jabatan, komunikasi intensif, kehormatan, hingga bantuan listrik dan telepon. Dulu polemik soal rumah dinas sempat merebak. Ada anggota DPR yang tak mau menempati rumah dinas dan memilih menyewakan atau malah membiarkan kosong. Akhirnya, kebijakan bergeser. Rumah dinas kini diganti menjadi tunjangan perumahan dengan angka fantastis hingga puluhan juta rupiah per bulan. Disinilah yang membuat take home pay DPR melonjak hingga 100 juta rupiah. Kisah ini mencerminkan ironi. Gaji pokok memang kecil, tapi tunjangan menjadikannya berlipat. Disitulah sering muncul perasaan tak adil, seolah DPR bukan lagi mewakili rakyat, melainkan mewakili kepentingan kesejahteraan dirinya sendiri. Ketika wakil rakyat bisa menikmati 3 juta sehari, banyak rakyatnya yang justru tak mampu membeli lauk layak setiap hari. Tentu, ada yang membela. Anggota DPR disebut memiliki tanggung jawab besar, menyusun undang-undang, mengawasi pemerintah, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Mereka bekerja 7 hari seminggu dengan beban politik, risiko reputasi, bahkan ancaman keamanan. Memang benar, tanggung jawab mereka besar. Namun, apakah besar tanggung jawab harus dibayar dengan angka yang melampaui batas rasa keadilan publik? Sistem demokrasi perwakilan seharusnya menuntut
wakil rakyat untuk berkorban, bukan berfoya-foya. Tugas legislatif memang berat, tapi ia adalah amanat, bukan ladang penghasilan. Ada pula argumen bahwa gaji besar akan mengurangi potensi korupsi, namun sejarah membuktikan sebaliknya. Tak sedikit anggota DPR yang tetap tersangkut kasus suap dan korupsi meski penghasilan mereka sudah lebih dari cukup. Artinya, masalahnya bukan sekedar besaran gaji, melainkan integritas moral dan mekanisme akuntabilitas. Pertanyaan mendasar muncul, apakah para wakil rakyat itu masih bisa merasakan denyut nadi rakyat yang diwakilinya? Publik menuntut wakil rakyat untuk lebih rendah hati, bukan soal menolak gaji, tetapi soal kepekaan. Filsafat politik mengajarkan legitimasi kekuasaan lahir bukan hanya dari prosedur, melainkan dari moral. Wakil rakyat yang dipilih sah secara demokratis pun bisa kehilangan legitimasi bila gagal menjaga moralitas publik. Menurut kalian, bagaimana soal ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa pencet tombol like dan subscribe akun RRV Media kami. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan generasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media